Tidak mungkin rumah tangga bisa awet kalau nggak sabar. Ya Pak, Bapak mungkin antara Bapak banyak yang lebih banyak pengalaman dalam nikah Pak. Itu kalau nggak kuat-kuat sabar udah cerai Pak, betul ya Pak? Nikah tuh Pak. Kalau nggak kuat-kuat sabar udah talak dari dulu Pak. Udah talak. Apa yang buat pernikahan bapak-bapak mungkin yang lebih lama bisa bertahan? Karena bapak punya kesabaran, atau istri kita punya kesabaran. Kalau nggak sabar nggak sanggup bertahan. Ya, walaupun sabar itu bukan semata-mata dalam ujian saja, dalam ketaatan pun harus sabar. Harus sabar. Kita ini pengen memakmurkan masjid, pengen duduk dalam pengajian kan sabar. Sabar-sabar lawan ngantuk, sabar-sabar, sabar-sabar lawan malas, kan gitu ya. Itu bukannya gampang Pak, susah. Cuma kita diberikan kesabaran oleh Allah, sabar betul dia. Jadi guru Pak, jadi guru, jadi dosen, jadi ustaz, jadi dai, ngajarin anak. Apakah semua murid kita nurut? Apakah semua murid kita langsung nempel dikasih pelajaran? Ya enggak. Yang susahnya banyak. Makanya kalau nggak sabar kita nggak akan bisa lulus jadi orang yang sungguh-sungguh. Ya. Nah ini sebelum hadis yang pertama banyak dinukil oleh Al-Imam Nawawi 6 ayat tentang sabar. Dan beliau bilang wal ayatu fil amri bis sabri. Ayat-ayat tentang perintah sabar wa bayani fadlihi dan penjelasan tentang keutamaan sabar kathiratun ma'rufatun, banyak, lebih banyak dari ini sebenarnya. Bahkan banyak kita tahu ayat-ayatnya. Saking pentingnya sabar, banyak ayat-ayat yang mengajarkan tentang itu. Ya, dan sabar ini nggak ada batas, Pak. Nggak ada batasnya. Buktinya di dalam ayat Ali Imran 200 tadi begitu. Jadi kalau ada orang yang bilang kesabaran aku kan ada batasnya, berarti belum sabar. Sabar itu tanpa batas. Ya. Nah, kemudian dalam riwayat hadis yang lain, sebelum kita masuk hadis yang pertama, tahu cukup atau tidak waktunya. Sabar itu dalam menyingkapi musibah adalah kapan dinilai Allah? Pada kesan pertama. Jadi misalnya seorang hamba diuji dengan musibah, bah, kesan pertama itulah yang dinilai. Ya, makanya dalam hadis Nabi bilang apa? Innamas sabra fi sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada reaksi yang pertama. Jadi kalau ada orang misalnya selisih dengan orang di jalan, ya, atau ada konflik dengan tetangganya, dia lempar rumah tetangganya, baku hantam, setelah itu dilerai, sabar, ya. Aku udah sabar kan? Belum. Tadi awal reaksi pertama gimana? Engkau lempar rumahnya, engkau pukul dia. Sekarang kan saya nggak pukul lagi. Sabar bukan di situ. Ya, innamas sabr fi sadmatil ula. Kesabaran itu ada di reaksi pertama. Nah, itu makanya kita mau lihat kita itu dalam satu kasus tertentu, keadaan tertentu, betul-betul orang yang sabar. Lihat kalau ketika ditimpa sesuatu, reaksi pertama kita. Kalau kita bisa langsung sabar, reda, itu baru kita termasuk orang-orang yang sabar. Bukan di reaksi setelahnya, enggak. Fi sadmatil ula, ya, di saat-saat yang pertama itu. Ya, enggak gampang, makanya Abu Bakar itu luar biasa kesabarannya. Umar belum bisa setinggi Abu Bakar tentang kesabaran. Contohnya apa? Ketika Rasulullah meninggal, kan musibah Pak, musibah besar. Umar bin Khattab harus diajarkan dulu sabarnya sama Abu Bakar. Ya. Makanya waktu berita tentang musibah geger gempar Rasulullah meninggal itu, Abu Bakar bawa pedang keliling-keliling. Man qala Muhammadan mat,
barang siapa yang bilang Muhammad mati, ya sa'adribu unuqahu, saya penggal lehernya. Siapa bilang? Siapa bilang? Dia hidup lagi nanti. Dia nggak sabar Pak awal-awalnya. Cuma karena yang ngomel-ngomel Umar, sahabat yang lain nggak berani. Salah sikit, salah ayun, sab, nyawa hilang. Siapa? Siapa yang bilang Muhammad mati? Siapa? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Tak ada yang berani bilang. Diam semua orang, senyap. Umar nih, Raja Gulat. Berani nggak kalau anda hidup kala itu? Memang sudah wafat Rasulullah. Kau yang bilang, sini lehermu. Habis sama Umar. Belum bisa sabar awalnya, diajarin dulu sama Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar dengan wibawanya keluar. Kalau saya tanya Pak, Abu Bakar sedih nggak dengan kematian Nabi? Ya paling sedih Pak, ini yang sama-sama beliau di Gua Thur. Lebih perih daripada Umar. Umar itu pernah jadi musuh Nabi walaupun sebentar, pernah mau bunuh Nabi. Abu Bakar nggak pernah. Dari pertama jadi Nabi, sebelum jadi Nabi sahib, sahabat kental, jauh lebih sakit hatinya mendengar berita kematian, kewafatan Rasulullah, tapi dia sabar fi sadmatil ula. Akhirnya dia keluar Pak di depan pintu. Ya, dipanggilnya Umar kalau sama Abu Bakar, oh senior, nggak berani dia. Ya, langsung berceramah Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa di antara kalian yang selama ini menyembah Nabi Muhammad, menyembah, kan nggak boleh menyembah, mengikuti sunnah yang betul. Man kana ya'budu Muhammadan, barang siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, fa inna Muhammad qad mata, sesungguhnya Nabi kita Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang selama ini di antara kalian menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maksudnya apa? Ibadah kepada Allah saat ada Rasulullah, saat Rasulullah wafat, tidak boleh bergeser, tidak boleh berubah. Kenapa? Allah tidak pernah mati. Nabi pasti mati karena beliau adalah Rasul yang punya tugas. Tugas selesai, ajal pun harus datang. Turun langsung ayat dalam surah Ali Imran, ya kan? Apa ayatnya ya? Ingat gak dong? Wa ma Muhammadun illa rasul, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihim rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Turun ayat itu ketika Abu Bakar berpidato, siapa yang selama ini salah, selama ini menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan disembah, tapi diikuti cara menyembah Allah gitu. Turun ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad kecuali hanya seorang rasul. Afa immata, apakah kalau rasul kalian wafat, au qutila, atau sekiranya terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian bakal murtad kembali ke keyakinan kalian. Wa may yanqalibu ala aqibai, barang siapa yang setelah Nabi Muhammad wafat balik murtad, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Sabar. Kalau tidak ada kekuatan sabar Abu Bakar, Umar tidak bisa bersabar secepat itu. Itulah hebatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Makanya apalagi kita Pak, Umar saja dengan berita musibah wa naqsim minal anfus, ya, kehilangan jiwa seseorang yang dicintai yaitu Rasulullah, itu hampir tidak bisa langsung sabar pada kesan pertama. Karena
Kehilangan Nabi yang disayangi itu kan seperti ujian berat, betul Pak. Makanya kata para sahabat, hari itu sepertinya langit mendung semua, mendung semua. Ya, pada mereka satu hari pada nggak kuat makan, Pak, nggak nafsu makan para sahabat, nggak ingat makan. Kenapa? Musibah terbesar hari ini kami rasakan, ya, bimauti Muhammad, dengan kematian, kewafatan Nabi Muhammad. Tapi karena kesabaran Abu Bakar, dia bisa meluruskan reaksi-reaksi yang salah di antara para sahabat saat itu, termasuk Umar bin Khattab. Jadi pelajarannya buat kita, pelajarannya, kalau ada satu waktu kita tiba-tiba shock dengan satu permasalahan, jangan sampai kita luput daripada sikap sabar. Karena kalau kita bisa sabar, itulah nilai tertinggi Allah kasih kita pahala. Fi sadamatil ula, pada kesan yang pertama. Ya. Caranya bagaimana? Terima dulu. Boleh istirja, boleh Pak. Istirja itu bukan cuma kalau ada yang meninggal, ada kehilangan sesuatu, istirja Pak. Itu adab dari sahabat dari zaman dulu dan orang-orang soleh. Istirja itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma syafa'al. Ya, bisa lagi ditambahin doanya Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, gitu kan? Itu kesabaran yang diajarkan Nabi. Jangan bilang, ya misalnya Rasulullah kan wafatnya karena makan racun, yang dilakukan racun itu dibubuhi oleh orang Yahudi pada daging kambingnya. Gak boleh misalnya sahabat saat itu dengar Rasulullah wafat akibat racun yang dulu dikasih, seandainya Nabi tak makan racun itu, nah itu gak sabar namanya. Kenapa gak boleh bilang begitu? Karena Nabi bilang, ya, la taqul idza asabaka syai'an, kalau kamu ditimpa sesuatu, jangan kamu katakan, ya, lau kuntu fa'altu kadza wa kadza, seandainya begini, seandainya enggak. Kenapa? Kamu akan membuka taftahu amala syaitan, nanti kamu akan membuka perbuatan syaitan dalam hatimu. Kenapa Pak? Kalau orang tidak terima takdir yang buruk saat terjadi pada dirinya, bisa-bisa dia mengklaim keputusan Allah. Akhirnya omongannya gini, kenapa sih Allah gak adil? Itu sudah dosa tuh Pak. Ada yang begitu ngomong, kenapa sih Allah gak adil? Dosa. Gak ada satupun di dunia ini Allah gak adil. Gak ada. Allah itu maha adil. Kamu yang tidak bersabar dengan keputusan Allah. Nggak boleh ada kata-kata itu Pak. Itu sebenarnya dalam bab akidah aib besar itu. Allah nggak adil, masya Allah. Saat ngomongnya sebenarnya nyontohin aja saya jijik ngomongnya sebenarnya. Bilang Allah nggak adil tuh Pak. Ya Allah. Rasulullah dibilang nggak adil aja. Kalau aku dibilang nggak adil, siapa manusia yang mau adil di dunia ini? Rasulullah aja agak tegas dibilang gitu. I'dil ya Muhammad, kan pernah digituin tentang ghanimah. I'dil ya Muhammad, berbuat adillah Nabi, ya wahai kaum Muhammad. Maka kata Nabi, kalau aku tidak berbuat adil, kira-kira siapa manusia ini yang akan menyontohkan tentang keadilan? Apalagi bilang Allah, nggak boleh. Nah katanya, makanya Nabi tak boleh bilang seandainya begini, seandainya enggak. Tapi kita bilang qaddarallah. Qaddarallah itu artinya Allah telah mentakdirkannya. Wa ma syafa'al, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Gitu. Ya. Kalau Ummu Salamah disuruh sabar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, inna lillahi kan artinya sesungguhnya kami milik Allah dan semua kembali kepada Allah. Itu artinya Pak, supaya kita itu ikhlas dikembali kepada Allah. Meninggal pasangan kita, ini milik Allah, kembalinya kepada Allah. Kemudian Ummu Salamah minta, ya Allah berikanlah aku pahala dalam musibah ini. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Berikan aku yang lebih baik. Waktu Ummu Salamah kehilangan suaminya meninggal, akhirnya dia berdoa itu, Rasulullah yang menikahi beliau, lebih baik dari suaminya.
Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Yang mau bertanya silakan. Berapa menit lagi? 4 ya? 2. Ada pertanyaan silakan Pak. Karena ayatnya banyak, saya belum masuk hadisnya. Silakan Pak, yang mau bertanya tanya tentang sabar. Ibu-ibu juga boleh. Baik, kalau gitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini. InsyaAllah Selasa depan kalau Allah izinkan kita jumpa, nanti kita bahas hadis pertama di bab sabar. Hadisnya panjang, tentang sabar, tentang sholat itu cahaya, tentang sedekah, tentang kebersihan, tentang Al-Quran. Banyak ini hadisnya. Nanti kita bahas insyaallah di pertemuan Selasa depan ya. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.